Pemirsa, petugas 3 Pilar Kecamatan Pancoran menggelar razia PMKS di sejumlah titik di kawasan Jakarta Selatan. Sejumlah pengemis dan manusia gerobak sempat melawan saat akan diamankan. Satu persatu masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pedagang asongan, pengemis, hingga manusia gerobak di kawasan Stasiun Kalibata didatangi petugas pada Senin siang. Petugas meminta para pedagang asongan untuk tidak menggelar dagangannya di atas trotoar agar tidak mengganggu pejalan kaki. Namun petugas sempat mendapat perlawanan dari pengemis dan manusia gerobak yang menolak untuk dibawa dan didata. Adu mulut pun tidak terhindarkan hingga akhirnya mereka pasrah di bawah petugas. Yang sudah kami dalam penjangkauan ini dan pengamanan sudah kami tangkap ada 4, yaitu 3 dari pemulung, 2 orang pemulung dan 1 pengamen. Itu yang kami laksanakan di sore hari ini. Ya, tentunya kita dengan jajaran dia. Selanjutnya para penyandang PMKS yang terjaring dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat guna menjalani pendataan dan pemeriksaan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ikatan Dokter Indonesia dan 4 organisasi profesi kesehatan berunjuk rasa menolak RUU Kesehatan Omnibus Law di gedung DPR RI. Para ikatan dokter ini memandang pembahasan RUU Kesehatan tidak transparan karena tidak melibatkan 5 organisasi profesi kesehatan di dalamnya. Organisasi profesi kesehatan dari berbagai daerah, salah satunya Ikatan Dokter Indonesia, melaksanakan aksi damai di depan gedung DPR RI, menolak RUU Kesehatan Omnibus Law yang direncanakan masuk dalam program legislasi nasional 2023. Para ikatan dokter ini memandang pembahasan RUU Kesehatan yang dirancangkan oleh Kemenkes dan Komisi 9 DPR RI tidak transparan dan hanya mementingkan kepentingan golongan tertentu karena tidak melibatkan 5 organisasi profesi kesehatan dalam perumusannya. Perwakilan dari tiap organisasi kini tengah bertemu dengan anggota Komisi 9 DPR RI untuk meminta RUU Kesehatan Omnibus Law tidak tergesa-gesa untuk disahkan ataupun dimasukkan ke dalam Prolegnas 2023. Sementara itu, menolak rencana kenaikan tarif cukai rokok, ratusan petani tembakau berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Unjuk rasa sempat diwarnai aksi pelemparan botol minuman dan massa berusaha menerobos masuk. Ratusan petani tembakau menggelar unjuk rasa di depan gedung Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Senin siang. Sempat terjadi aksi pelemparan botol oleh massa pendemo. Bahkan mereka berusaha menerobos masuk dengan cara memanjat pagar, namun berhasil dicegah aparat. Massa petani dari sejumlah daerah ini berunjuk rasa menolak rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT sebesar 10% pada tahun 2023 mendatang. Mereka mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani membatalkan rencana kenaikan CHT tersebut. Rencana kenaikan cukai 2023 dan 2024 yang direncanakan 10% berturut-turut ini untuk dirapatkan kembali bahwa di Indonesia ini ada sebuah komponen 3 juta yang tergantung hidupnya dari kebijakan tersebut. Massa menilai kenaikan cukai rokok membuat penghasilan para petani tembakau menurun. Mereka meminta pemerintah dapat menaikkan harga jual tembakau demi meningkatkan taraf hidup petani tembakau. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Jakarta menaikkan upah minimum provinsi tahun 2023 5,6% atau 4,9 juta rupiah. Angka ini lebih tinggi dari usulan pengusaha namun lebih rendah dari usulan buruh. Kan upah minimum di Jakarta diumumkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah. Menurutnya, penyesuaian upah minimum provinsi sebesar 4,9 juta rupiah sudah sesuai dengan usulan Dewan Pengupahan. UMP di Jakarta dengan demikian naik 5,6% dari sebelumnya 4,6 juta rupiah. Angka ini lebih tinggi dari usulan pengusaha sebesar 2,6%, namun upah ini lebih rendah dari usulan buruh sebesar 10,5
0,55% atau 5,1 juta rupiah. Kita beralih ke informasi gempa di Cianjur, pemirsa. 2 jenazah korban gempa Cianjur, Jawa Barat kembali ditemukan dan dievakuasi petugas gabungan. Sementara 9 korban lainnya masih hilang. Senin pagi petugas kembali menemukan 2 jenazah korban gempa yang tertimbun longsor di Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. 2 korban merupakan laki-laki dewasa dan 1 anak perempuan. Sekitar 100 orang petugas dikerahkan pada Senin pagi. Proses pencarian difokuskan di 3 lokasi yang diduga kuat adanya korban tertimbun. Tingginya timbunan tanah dan material bangunan menghalangi pencarian dan menyulitkan petugas. Sementara pada Senin sore, petugas SAR gabungan akhirnya merekomendasikan untuk menghentikan upaya pencarian korban longsor di Ciberem, Cijedil. Hal ini didasari karena tidak ada lagi ditemukannya potensi korban yang tertimbun dengan beberapa metode pencarian, baik dengan metode penggalian, penyisiran, hingga pengerahan anjing pelacak. Peralatan pencarian dan evakuasi pun langsung diangkat. Meski begitu, tim gabungan masih menunggu kepastian dan keputusan dari Posko Induk Basarnas. Kalau untuk keputusan kita menunggu dari keputusan SMC, Pak ya. Namun dari hasil pencarian hari ini di worksite Warung Sate Sinta, untuk seluruh titik-titik yang kita curigai sudah kita bongkar dan kita periksa menggunakan alat dan menggunakan K9, itu kita nyatakan clear, Pak. Namun untuk selanjutnya seluruhnya hasil pencarian hari ini akan kita laporkan ke Posko SMC. Untuk tindak lanjut keesokan hari akan diputuskan oleh SMC. 100 orang anggota tim SAR gabungan yang bertugas di Kampung Ciberem, Desa Cijedil dipindahkan ke wilayah Cijedil untuk mempercepat proses pencarian korban yang masih hilang. Dengan ditemukannya 2 jenazah pada Senin siang, total korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur menjadi 323 orang. BMKG melalui Bupati Cianjur menyatakan warga sudah bisa kembali ke rumah yang tidak rusak. Dan hari ini tim dari Basarnas alhamdulillah telah menemukan 2 korban yang tertimbun tanah di Desa Cijedil. Sehingga meninggal dunia sudah tercatat 323 jiwa. Artian penambahan hari ini Senin tanggal 28 bulan 11, 2 jiwa. Korban hilang yang masih dalam pencarian sampai saat ini tinggal 9 jiwa lagi. Mudah-mudahan ini besok kita teruskan, mudah-mudahan bisa, mohon doanya bisa ditemukan. Saya sudah menerima surat dari BMKG yang intinya merilis bahwa aktivitas gempa susulan makin berkurang sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah yang tidak rusak strukturnya. Sementara itu sejumlah organisasi perangkat daerah di Majalengka, Jawa Barat mengirim bantuan sembako untuk korban gempa Cianjur. Bantuan disalurkan pada korban gempa Cianjur melalui BPBD Majalengka. Sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Majalengka mengirimkan sembako untuk korban gempa bumi di Cianjur. Sembako bantuan berupa makanan siap saji, air mineral, serta kebutuhan pengungsi lainnya sesuai surat edaran Bupati. Bantuan terpusat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Tentunya kami sekali lagi atas nama OPD juga ya, khususnya PUTR Majalengka, ingin berbagi ada sedikit rezeki agar bisa meringankan masyarakat Majalengka, masyarakat Cianjur yang terkena. BPBD mencatat ratusan kardus mie instan, makanan siap saji, dan kebutuhan korban gempa bumi di Cianjur telah terkumpul di gudang dan dalam waktu dekat akan disalurkan.
Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Ratusan korban gempa di Cianjur, Jawa Barat terpaksa mengungsi di tempat pemakaman umum. Hal ini mereka lakukan karena tidak ada lagi lokasi untuk mengungsi. 187 warga Kampung Mangun, Desa Mangunkerta, Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terpaksa mendirikan tenda pengungsian di lahan pemakaman umum setempat. Sejak gempa terjadi, ratusan warga ini sudah bertahan beberapa hari di tengah pemakaman. Dari 8 tenda yang berdiri, setiap tenda diisi 50 orang dengan mayoritas anak-anak dan lansia. Diketahui mereka memilih mengungsi di area pemakaman karena lebih dekat dengan tempat tinggal, sedangkan posko pengungsian yang didirikan pemerintah terlalu jauh. Mohon cepat bantuannya. Ini mas keluarga, Pak. Makanya tinggal di makam. Rumahnya habis tinggalin. Di desa ini terdapat ribuan rumah warga yang rusak dan termasuk lokasi terparah terdampak gempa dengan magnitudo 5,6 yang terjadi Senin pekan lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tidak hanya dari Jawa Barat, bantuan untuk korban gempa Cianjur juga berdatangan dari seluruh penjuru tanah air, salah satunya di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Sebanyak 1 ton 400 kg daging rendang dimasak untuk segera dikirimkan ke Cianjur, Jawa Barat. Berlokasi di halaman gedung sentral industri kecil dan menengah sektor logam di daerah Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Puluhan masyarakat beserta perangkat pemerintahan Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat menggelar kegiatan marandang atau memasak rendang secara massal. Rendang yang dimasak dengan cara tradisional menggunakan kayu bakar ini mencapai berat 1,4 ton. Usai dimasak, rendang ini langsung dikirimkan ke lokasi gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat untuk korban bencana gempa bumi melalui jalur darat. Duka Cianjur adalah duka Indonesia dan dukanya masyarakat Darmasraya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan mengobati yang dihadapi oleh masyarakat kita di Kabupaten Cianjur. Pembelian rendang sebagai bantuan logistik bagi korban gempa karena makanan tersebut bisa tahan lama dan bisa langsung dikonsumsi tanpa dimasak kembali. Pemirsa, korban gempa Cianjur di tenda pengungsian mulai terserang penyakit. Pengungsi mengeluh demam, batuk, dan juga pilek. Warga korban gempa Cianjur di Tegalega, Cianjur, Jawa Barat bertahan di dalam tenda pengungsian. Mereka harus menghadapi dinginnya malam dan hujan deras di dalam tenda pengungsian itu. Setelah menempati tenda pengungsian, warga mulai mengeluhkan sakit mulai dari demam, batuk, dan pilek. Pengungsi berharap bantuan berupa obat-obatan dan juga pemeriksaan tim medis. Apa nih yang Ibu butuhkan? Obat-obatan? Obat-obatan, beras, terus minyak goreng. Pertama sih obat-obatan ya, soalnya kan buat kesehatan gitu. Cuaca lagi kayak gini, terus memang ada gempa bumi lah gitu. Ya udah, obat tungkul lah, obat-obatan, nggak ada obat-obatan sama sembako. Ya sama sembako gitu. Jadi yang dibutuhkan saat ini obat-obatan, Bu ya? Iya. Anak-anaknya pada sakit nih. Gempa susulan masih sering terjadi di wilayah Cianjur hingga membuat pengungsi merasa khawatir. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa Cianjur Senin pekan lalu merupakan gempa dengan siklus berulang setiap 20 tahun. BMKG menyatakan wilayah Cianjur sebagai kawasan rawan gempa permanen. Literasi kegempaan yang rendah serta mitigasi bencana yang buruk di Tengarai yang menyebabkan tewasnya ratusan jiwa dan kerusakan yang masif. Berikut penjelasan dari Wilson Purba dari Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan data dari BMKG, kawasan Cianjur ini merupakan kawasan seismik aktif dan juga kompleks. Dikatakan aktif karena wilayah Cianjur rawan gempa. Terdapat beberapa sesar di kawasan wilayah Cianjur ini, diantaranya adalah sesar Cimandiri, sesar Padalarang, dan juga sesar Lembang Cirata, dan beberapa sesar minor lainnya.
Gempa serupa di Cianjur, Jawa Barat pernah terjadi tahun 1982 dan juga tahun 2000. Untuk itu BMKG pun menyatakan bahwa kawasan Cianjur merupakan kawasan gempa permanen. Apalagi gempa di Cianjur selalu bersifat merusak dari tahun 1844. Lalu mengapa gempa kekuatan moderat ini mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia dan juga menyebabkan kerusakan masif? Yang pertama, kedalaman gempa yang cukup dangkal hanya sekitar 10 km. Selain itu terjadi pula amplifikasi yang membuat tanah lunak sehingga terjadi longsor di beberapa wilayah. Yang kedua, Cianjur merupakan wilayah yang padat penduduk sehingga korban banyak berjatuhan. Yang ketiga, rumah di kawasan Cianjur ini tidak kuat untuk menahan gempa. Struktur bangunannya dinilai lemah. Sejauh ini 12 kecamatan terdampak gempa bumi mengakibatkan 58.000 orang harus mengungsi. 10 daerah yang memiliki resiko tinggi ketika terjadi gempa diantaranya adalah Cibeber, Pacet, Warung Kondang, Cianjur, dan juga Cugenang. Sementara 2 daerah yang memiliki resiko menengah jika terjadi gempa ini adalah Sukaresmi dan juga Cikalongkulon. Nah, hingga saat ini pemirsa, Cianjur masih terus terjadi gempa susulan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada dan jangan mempercayai informasi yang beredar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pastikan informasi Anda bisa dipertanggungjawabkan dan resmi dari info BMKG. Indonesia Corruption Watch mendesak Kejaksaan Agung memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station atau BTS 4G. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.